Halo sobat bacot. Anjay, ngapa lu anjir? Sudah lama kita tidak podcast. Yo, Akhirnya kita muncul juga. Kita muncul lagi. Alah, gimana? Apa kabar? Iya, kita lama gak ketemu ya. Iya, lama gak ketemu kita. Aduh, gua seminggu ini 2 minggu tanpa bola. Aduh, Suram. Bay, hadiah FPL gimana, Bay? Ya, tanya dulu. Yoi. Duitnya udah habis belum? Ya, ini lagi menikmati nih, gue lagi jalan-jalan ke daerah Afrika sekarang. Udah ketemu siapa aja di sana, Bay? Pemain sepak bola? Ada Sadio Mane tuh tadi lagi motong kangkung. Oh, anjir. Mantap banget. Didier Drogba gimana kabarnya? Katanya Gue tadi lagi manjat pohon dia. manjat pohon. Ada aja, Drogba. Sekarang nih kayaknya kehidupannya lagi banyak ini ya, lagi banyak terjun ke dunia sosial kayaknya. Politik dia. Oh, politik. Iya, dia nyapres coy. Udah kita nggak mau bahas politik, udah. Oke. Jadi seperti biasa kita jumpa lagi untuk segmen pertama apa? Segmen pertama adalah strategi transfer kita. Bukan strategi FPL kita di early game week. Jadi kan di game week 1 ada blank game week. Nah, nanti di situ kita Mau jelasin seperti apa kita. mau seperti apa. Strategi Terus, masing-masing, oke? segmen 2 itu ada seperti biasa. Ini. Hasil pertapaan kita. Hasil pertapaan. Aduh. Hasil bakar kemenyan. Ini nggak lu dapat lu di sekolahan lo. Wah, Lu ini. udah nyari berita juga nggak dapat. Ini murni hasil pertapaan kita, murni hasil penglihatan kita. Gitu. Ayo. Jadi untuk segmen kedua adalah pemain-pemain yang bakal meledak di game week 1. Game week 1. Gitu. Game week 1. Game week 1. Game week 1. Yang ketiga, Bay. Apa, Bay? Bayu lah. Ya, selanjutnya kita bakal menjawab pertanyaan dari para bacoters. By the way, terima kasih banyak nih. Soalnya teman-teman bacot udah join juga di liga kita. Wih, terpantau sudah ada 700 lebih. Udah. 700 lebih manajer yang 700 manajer yang udah gue join ya. Manajer lebih yang siap untuk memperebutkan hadiah utama. Tapi liga kita nggak berjalan. Nggak bisa berjalan tanpa sebutin Bay. Siapa sponsor kita? Yang mulia Baginda Baba Raffi Sleepy. Siap yang mulia. Siap yang mulia. Yang mulia Baginda Baba Raffi Sleepy. Yang sudah bertahan dari 2003. Yang sangat khas. Wah. Tidak dimiliki oleh brand yang lain. Wah, gila. Emang sih kalau yang namanya makanan, Baba Raffi Sleepy, Kebabnya Muhammad Salah. Kita bikin penasaran dulu, nanti kita bakal liatin produknya kayak gimana. Kita Biar lu kasih penasaran sambil nonton bacotin, sambil nikmatin kebabnya Baba Raffi Sleepy. Lawan ke rumah. Tapi by the way, buat para manajer yang belum gabung, Ya. jadi sangat sebelum kita tutup, jangan ketinggalan. Cepetan karena kita akan tutup di tanggal sebelum game week 1 ya. Game week 1 di tanggal 12 itu. Tanggal 12 ya. Jadi buat kalian masih punya waktu yang belum join, diikutin syaratnya, tidak ribet kok. Gampang. Tinggal follow, gabung di grup WhatsApp. Nah, follow dan subscribe gitu Yoi. aja. Udah gampang, join, dapatin duit hadiahnya. Yoi. Gitu. Total hadiah 3 juta rupiah. Kapan lagi? Mantap. Pokoknya dah. Oke. Jadi mungkin kita bisa mulai ya. Di segmen 1 ini adalah strategi game week 1. Langsung gimana strategi game week lo? Waduh, gua langsung ngeblank aja. Jangan mentang-mentang MU-nya blank game week lo jadi ikutan ngeblank. Nah, kan? Jadi gini, kita tahu Tahu. gitu ya. Iya. Ada sponsor ini enggak? Ada sponsor Sikat gigi. Ini anjir, parah banget. Gimana? Jadi gini, di game week 1 kan kita tahu ada beberapa blank game week ya. Ada beberapa tim yang blank. Ya. Langsung ngeblank dia. Normalnya tuh kalau nggak blank game week, gue pasti masukin KDB, Bruno, sama Martial tuh. 3 trisula gue tuh. Cuman karena blank game week, gua pakai aset Arsenal yang jarang gua pakai. Karena kenapa? Di fixturnya juga lagi bagus.
Kan di game week pertama dia lawan apa lagi lupa gua. Arsenal lawannya Fulham. Fulham di game week kedua lawannya West Ham. Yang ketiga nih. Yang ketiga baru lawannya si Liverpool. Tapi nggak tahu nih Liverpool agak berat juga nih fixturnya. Fixturnya berat. Berat. Jadi di Arsenal itu gue milihnya Bukayo Saka sama Aubameyang gitu. Oke. Terus yang apa namanya untuk midfielder tengah yang bagus lagi, gue percayain ke Mane gitu. Ambil Mane. Kenapa Mane? Gue ngeliat sih Liverpool juga kalau kemarin kan udah juara lemes terakhir kan di game week terakhir, tapi ini pemanasan baru awal mulai. Dia pasti nih Liverpool itu tau lah gimana semangatnya Klopp gitu. On fire-nya. Jadi gue percaya apalagi Sadio Mane habis motongin kangkung kan. Jadi ntar lu bakal ngelihat Mane Dinho bakal ini. Mane Dinho. Ini Griezmann coy. Griezmann. Enggak, gua kalau ngelihat Dinho tuh sering kayak gini coba. Kayak Chris John lagi. Oke. Gitu doang sih kalau strategi. Jadi lu nggak ngambil MU City? Yang blank nggak lu ambil? Enggak, mungkin MU City gue masukin di game week 3 kemungkinan. Oke. Aubameyang mungkin gue lihat dulu di 3 game week terakhir ini karena Arsenal sih udah lumayan bagus mainnya semenjak dipegang Arteta ya. Tapi ya seperti itu konsisten yang perlu kita lihat kan. Betul. Kita bakal squad lagi dari game week 1 ke 3 siapa-siapa yang bakal kita buang. Atau mungkin di game week 1 sampai 2 gue nggak melakukan transfer dulu. Jadi dapat transfer gitu. Dapat 2 transfer. Jadi mungkin gue bakal rombak midfielder kali ya. Atau bisa jadi striker gitu aja. Oke. Lanjut strategi gua. Ya, lo gimana nih? Tanya dong. Mas Raka, strateginya gimana? Gimana, Bro? Ini kalau strategi gua ya itu kan ada yang mikir-mikir ngambil asetnya MU City terus di bench. Ya kan. Nah, menurut gua tidak mengambil strategi itu. Kenapa? Karena mahal coy, sayang untuk di benchin. Jadi gua mendingan yaudah gue ambil yang lain-lain dulu gitu. Toh masih ada asetnya Tottenham, Arsenal, Liverpool, Chelsea, main-main barunya gitu. Jadi ya gue ngambil itu dulu. Ibaratnya gue ngambil beberapa pemain premium dulu nih di masing-masing posisi. Jadi masing-masing posisi udah punya pemain premium. Kalau misalkan nanti tinggal mau switching, ganti itu gampang gitu, duitnya ada gitu, tinggal ditukeran aja. Kayak misalkan Aubameyang salah, udah gua ambil nih dua-duanya, terus gua mau switching ke KDB gitu ya, nanti tinggal dilihat fixturnya, terus dilihat gaya main timnya keseluruhan itu seperti apa. Jadi strategi gua ya gua ambil pemain premium di masing-masing posisi gitu, jadi gampang switchingnya nanti. Itu aja, simple ya. Yoi. Oke. Gimana? Bapak Paduka peringkat 1 Indonesia 1920 season 1920. Bingung. Oke, gimana strategi lo? Kita kan udah berdua nih tadi. Nah, kalau strategi gua sih buat season ini awal-awal melihat dari ada blank yang 4 tim yang penting, Manchester City, MU, Burnley, terus Villa. Nah itu gue bakal mainin wildcard early. Oke. Kemungkinan di game week ketiga lah gue bakal pakai wildcard. Alasannya? Strateginya gimana? Alasannya karena gue mikir gini, wildcard di pertama itu tujuannya kalau gue pribadi, gue untuk menaikkan value. Jadi gue pengen ngejar value dulu beberapa pemain yang gue rasa bakal naiknya banyak. Oke, paham. Nah, gue sih untuk draft pertama ini, gue pakai strategi gue nge-ban 1 pemain MU. Oke. Apa Igalo Bayu? Igalo Bayu. Bukan, Lukaku. Bukan Sanchez. Gue sih bakal nge-ban antara Greenwood atau Martial sih untuk draft 1 ini. Oh, menarik nih Greenwood. Aduh. Bay, lu tahu nggak sih udah ada pemain barunya MU? Siapa? Van de Beek. Nah itu sih gue juga kalau misalkan gue pengen lihat strateginya Ole kalau main dengan Van de Beek kan bisa kemungkinan 2 striker kan, main diamond kan. Iya. Jadi Greenwood dikorbanin.
Itu sayang banget loh kalau ini. Makanya gue juga mikir, misalkan dia main kayak gitu, gue mungkin ambil Martial untuk gue bensin. Mantap. Berarti lo oke sih. Setelah itu, di game week 2 gue pengen ngejar ngambil Bruno. Strategi gue gitu. Voucher. Kenapa? Ya kenapa gue ambil 2 pemain MU di game week kedua dengan cara nge-bench pemain dengan harga mahal? Karena gue mikir gini, pemain-pemain MU itu fanbase-nya MU itu luar biasa, banyak besar gitu loh. Jadi walaupun mereka buta lawan fixture siapa, pasti banyak orang berbondong-bondong beli di game kedua, yakin gue. Oh, jadi naik gitu harganya kan? Dan gue rasa bakal naik 0,1, 0,2, dan itu momentum yang sangat bagus. Apalagi tipe-tipe MU awal mulai game week itu, awal mulai season pasti meledak. Iya. Pasti meledak karena mereka ibaratnya semangat banget kan main di Old Trafford ya, dan gue mikirnya kayak gitu. Setelah itu nggak tahu masih langganan parah atau enggak kan, nggak tahu. Songong banget mukanya anjir, pengen gua tampol. Tahu lagi. Dan strategi gue mungkin gue bakal pakai 4-4-2 atau 3-5-2 sih, gue pengen lihat karena gue pengen maksimalin value dulu. Dan dengan back yang dengan harga 4,5 dan 4 banyak pilihannya, kayaknya sih gue bakal pakai 4-4-2 atau 3-5-2 di awal musim ini gitu. Oke, gitu. Oke, sip. Berarti lanjut sesi 2 nih. Oke. Sip. Oke. Jadi begitu ya strateginya masing-masing. Kita punya strategi masing-masing. Jadi silakan mau ngikutin yang mana atau nggak ngikutin ya nggak masalah. Kita sharing. Sharing aja. Kalau misalkan ada punya strategi lain, apa? Masih sementara kita ya, masih sementara. Iya, jelas masih sementara. Masih panjang gitu kan. Masih bisa berubah. Pas kita berubah kita dibilangin. Iya. Kemarin kok berubah? Ya kan masih sementara. Ini kan masih banyak yang bisa berubah sebenarnya. Banyak yang bisa berubah. Beda kalau misalkan game week per game week gitu kan paling rubahnya satu dua pemain. Cuman yang ada di kepala kita untuk sementara itu sekarang itu seperti ini yang kita sampaikan seperti itu. Jadi ya kalau cocok oke, kalau enggak ya banyak cara lain. Kalau nggak cocok punya strategi lain komen gitu aja. Tapi benar juga sih kata Bayu, pilihan lu kadang lu punya pilihan bener-bener bagus tapi lu ragu gitu. Padahal itu adalah yang paling bagus gitu. Iya, benar. Makanya jangan terlalu banyak masukan akhirnya lu blank juga. Cuma maksudnya ya ayolah kita manajer, kita bisa menentukan pilihan kita. Lanjut. Oke. The best 11 for game week 1. Ingat, ini untuk game week 1 saja ya. Yes, game week 1 aja. Game week 1. Versi bacotin FPL podcast yang selalu ditunggu-tunggu. Lu jangan ngomong ini gimana nih Bang, ntar game week 2 gimana nih? Game week 1 dulu kita bicarakan, enggak usah game week 2 karena ini adalah best 11 game week pertama. Oke. Semangat banget ini makin keren nih, gila, nggak percuma nih Baba Raffi. Habis makan kebab ini bos, semangat terus nih. Aduh, podcast 24 jam gue juga bajamanin dah. Sendirian asal, ya? Sendirian asal ada pake kebab Baba Raffi. Oh iya. Gitu. Kalau sendirian lo pakai peci lagi. Iya janganlah. Oke, gimana nih? Kita mulai dari posisi kiper. Yoi. Kiper, lihat contekannya dulu. Kiper kita di posisi kiper ada 2 kipernya. Enggak. Jelas. Yang pertama ada kiper cadangannya, Sarkic. Disebutin nggak? Nggak usah ya? Sarkic dari Wolves. Apa? Kelamaan. Oke. Kipernya itu kita ada Fabianski. West Ham United. Alasannya karena dia Fabianski. Benar, Fabianski memang sebenarnya bagus. Kemarin sih jalannya West Ham. Iya. Dan juga Newcastle serangannya jelek banget deh. Kemarin di preseason gue nonton ya, jelek banget. Masa ngandelinnya Andy Carroll. udah lewat ya. Jelek juga. Sombong. Kan Andy Carroll kan legendnya Liverpool, lo nggak boleh kayak gitu lo. Abang gondrong ya, Bang Kuncir. Iya, Bang Kuncir. Oke. Alasan berikutnya kenapa Fabianski selain karena dia Fabianski? Dia Fabianski dan supaya Newcastle lawan Newcastle emang ini sih dia bapuk ini. Apalagi kan setelah gagal diambil ama ini kan. Gagal diambil sama konsorsium minyak. Nggak jadi dia.
Katanya ini dia, apa namanya? Gua kira mau ngambil Messi loh si Newcastle. Lebih milih beli klub Indonesia katanya. Apa? PSM Makassar. Weh. Oke, lanjut. Oke. Kita nggak mau bahas itu. Iya, oke. Yang Kedua adalah Alexander Arnold. alasannya? Ya dia tren Alexander Arnold. Iya. Karena gue bikin gini. Terus aja 11 pemain kayak begitu. Seneng gua. Gimana, Bang? Kalau TA, kenapa alasannya? Karena dia TAA. Iya. Iya. Kita udah tahu. Gimana? Ah. Gimana kualitasnya ini pemain? Asis terbanyak loh di tim yang juara. Ya, betul. Tapi, Bay, tapi Precision sama Community Shield Liverpool nggak terlalu bagus pertahanannya. Apa dia doyan bercanda di ini? di pertengahan akhir. Di- Precision, wah. Gue mau nanya, emang tahun lalu Precision Liverpool bagus? Nah, Itu dia. jadi emang tiap Precision dari tahun lalu pun Liverpool defensifnya masih jelek ya, Bay? Defensifnya jelek lah di Precision ya. Dan ya gue sih ya nggak apa-apa, asal memperbaikin ya. Kita lihat nih di game awal. Dari kemarin emang kelihatan banget nggak ada TAA tuh, mati lah masalahnya, bener-bener bengong dah kayak ibaratnya mas lewat disuruh main sih masalah. Oh ini ya model Wak Doyok disuruh main bola gitu. Iya. Aduh. Oke, Oke, berarti nggak peduli defensifnya, tapi attacking contributionnya yang kita yang kita soroti. Defensif juga, karena memang ya defender memang harusnya kita berharapkan poin dari defensif kan. Clean sheet Dan gue terutama. rasa lawan Leeds bisa lah. Leeds serangan kurang begitu bagus, kalau pertahanan oke lah. Gue rasa Leeds bisa jadi the next Sheffield United. Tapi kalau buat serangan lawan Liverpool di kandang Liverpool Anfield game week 1, gue rasa bakal poin sheet. Insit sih. Soalnya siapa namanya? Leeds United bukan Atletico Madrid. Iya, makanya kan. Kalau Atletico Menang di NP. Enggak mencabik lu kayak yang lama pokoknya. Liga kasta atas, woi, MU mah belum. ini nih season belum mulai udah saling adu bacot nih. Oke, selanjutnya ada siapa? Terbacotin bubar lagi gara-gara. Lalu udah jadi fans Liverpool ya? Oh iya, sip. Ada Viñare, Vinay, Wolves. Kenapa? Bye. Vinagre ini kalau menurut lu biar kita bikin penasaran juga nih pendengar nih. Kan si siapa Doherty udah cabut nih, udah hijrah nih. Ya, ada Ceo Bella. Lu ngelihat kan Vinagre juga pilihannya Bayu ya? Bek kiri. Bek kiri. Lu ngelihat kan defnya si Wolves gimana nih ditinggal Doherty? Doherty kan kita ngandelinnya dari dia serangan ya. Bertahannya ya tetap bertahan dengan tipe pemain seperti itu. 3-3 back, center backnya juga tetap. Pelatihnya juga tetap kan. Masih Nuno Espirito. Iya, Nuno Espirito. Terus juga bermain pasti bermain bertahan. Kalau gue rasa dari Vinagre ini kenapa kita ambil karena back kiri cedera Johnny Otto kan. Oke. Kira-kira 6 bulan. Vinagre dia main posisinya di kiri kan buat lapis si Johnny Otto kan. Doherty cabut. Pengganti bek kanan belum ada kan? Belum. Ada yang bilang Traore bisa ditaruh di sana, tapi Traore ini menang otot, menang stamina, tapi nggak ada otak buat ngetes sama buat saya. Jadi kalau menurut gua Vinagre, kalaupun misalkan dia main di kiri, di kanan pun lebih diutamain daripada Traore. Jadi pasti segel segel starting line up lah ya. Iya. Dan ini ya bagus sih dengan harga 4,5 dengan tim yang bertahan Wolves dan jaminan starter sangat wajib diambil, apalagi buat game week 1 ini ya. Lawan Sheffield yang serangannya Black juga. Defense oke. Tapi serangan begitu. Oke. Next, Frederick. Gila nih back-backnya gila nih. Entah siapa lah. Ini hasil pertapaan ini, bacotin. Saking hasil. Kenapa gue ngambil Frederick? Kita jadikan berarti double defensive West Ham ya. Iya. Dan gue yakin West Ham sih bisa dapat clean sheet sih. Selanjutnya kita ada
Arsenal, Tierney. Gimana menurut lo? Terus gue Iya, gimana, Bay? Padahal gue nanya ke lu nih. Enggak, gua lagi blank kalau Arsenal mah. Tapi gua ngambil Tierney juga sih. Tierney lawannya Fulham. Fulham banyak beberapa orang ngelihat Fulham, wah bagus nih serangannya, si Mitrovic top skor. Tapi gue ngelihat pertandingan Championship dari season lalu, beberapa sih gue tonton nggak semua. Terus juga dari pre-season, mainnya tuh kurang begitu bagus, nggak kreatif gitu loh, bener-bener ngandarin long ball, Mitrovic Lari. penalti kayak gitu. Oke. Jadi gue mikir Arsenal nih bisa clean sheet. Di samping Arsenal juga udah membaik sekarang ya. Gue lihat jauh membaik banget pertahanannya sih di bawah Arteta. Yang habis kalah lawan Arsenal. Langsung puja-puji. Nah, Tierney ini bisa kemungkinan dia main di 3 back atau bisa jadi sayap kiri. Tapi kemungkinan main di 3 back dulu sih. Tapi ingat ya, Tierney kalau Arsenal dalam shape menyerang, walaupun 3 back, Tierney ini main ke kiri. Karena yang main di kiri bisa misalkan si Maitland Niles atau si Saka, dia masuk ke tengah. Jadi Tierney ini tetap yang bakal nge-crossing walaupun back 3 ya, dia main sebagai CB ya. Yang nahan sebagai CB-nya benar-benar cuma sisa 2 orang juga. Kalau set attack tetap baliknya back 4 juga kalau Arsenal gue lihat. Oh gitu. Set bertahan CB 3 gitu. Nah, Kita mainnya kayak gitu. Luar biasa. Ini yang nggak kelihatan di statistik ini. Oke, kita berlanjut ke mid ya. Mid itu ada, yang pertama ada Ini dulu nih, pembeda. Pereira dari West Bromwich Albion. Kemarin kan Pereira juga ini, juga King Assist ya? Bay di timnya ya? King assist. Iya benar, di Championship loh, di Championship. Championship. Bagus ya. Bukan timnya berarti Championship juga kan? Di Liga Kasta keduanya Liga Inggris. Dan memang ada potensi sih biar untuk Pereira ini untuk nyetel juga di di Premier League-nya. Premier League. Soalnya kayak kemarin kan pasti ada tim debutan tuh dari tim Championship. Nah, gue ngerasa nih Pereira nih punya kans di situ. Oh, bisa. Tapi lo alasan lu gimana? Baik. Pereira, oke sih, gue memang udah lihat banget. Mainnya juga bagus. Potensi dari Championship ya. Di samping yang lain kan dia benar-benar talismannya West Bromwich. Ya. Maksudnya nggak kebagi gitu loh. Kalau misalkan Leeds kebagi, lu susah ngambil. Kebagi jagoannya tuh banyak. Kalau di West Bromwich ini memang jagoannya. Dia ngambil bola, ngoper bola, gocek-gocek, set piece, semua dia. Jadi anak gawang juga. Anak gawang, bikin nasi kuning, ngonde, nengok, nyemen. Sekarang aja ngupin anjir. Semuanya dia. Saya lu ngomong semuanya baik gimana sih? Nah, terus juga lawannya Leicester terakhir gue nonton di pre-season tuh pas lawan Sheffield Wednesday kayak masih belak-belakan gitu. Iya, namanya Sheffield Wednesday. Iya, Sheffield Wednesday. Selain Sheffield United ada Sheffield Wednesday. Terima counter attack mungkin karena backnya kemarin si Morgan ya, dan kehilangan Chilwell dan Ricardo Pereira ya. Jadi Leicester gue rasa masih terlalu rapuh sih pertahanannya, dan West Bromwich kayaknya untuk game pertama di kandang ada kan si Pereira ini gitu. Oke, cukup ya. Cukup. Kita ke jagoan Liverpool nih. Dan ada Salah. Si ini langganannya ke Baba Rafi Selipi. Ini gimana nih kansnya Salah Bay setelah dia memakan Baba Rafi Selipi? Apakah bakal kembali nyetel di Premier League apa gimana? Menurut lo? Salah, pokoknya apapun yang terjadi, gue tetap bakal buat tim itu di sekitar Salah dan TAA. Gak bakal gue buang apapun yang terjadi. Mungkin dilihat dari pre-seasonnya jelek ya. Kemarin memang kayak nggak main segala macam. Tapi kan pre-season musim lalu juga begitu. Dan ingat, kemarin itu minus Henderson dan TAA. Ya. TAA udah latihan di timnas Inggris, Henderson udah latihan ya. Iya. Dan itu benar-benar ngaruh banget buat Salah. Dan menurut gua di kandang Liverpool game week pertama
pembuktian kalau preseasonnya itu cuman coba-coba doang, itu sangat nggak bijak sih menurut gua buat ninggalin Mo Salah. Oke. Berarti salah in, THA in. Iya. Yang penting ada THA, salah bisa inilah ya, bisa potensi poin gede gitu kan. Iya. Langsung dikaptenin nama dia, Pak. Buka handphone. Set kapten aja. Kapten langsung coy. Ini keterlaluan. Kan ini kan namanya dapat inputan, dapat masukan, sharing kan. Terus gua langsung oh iya bener juga, tapi kan nanti bisa berubah lagi. Bacoters ini bisa ditiru ya. Ini bisa ditiru. Jadi lagi dengerin kita kan, terus oh iya bener juga, pause, buka aplikasi FPL-nya, langsung eksekusi biar nggak lupa. Oke, makasih Bay. Soalnya teman gue ini biasanya milih Kante dia. Alhamdulillah udah dapat ilham dia. Oke, next kita ke Aubameyang. Lawannya juga Fulham nih. Aubameyang tuh kalau menurut gua karena kenapa kita pilih ya karena satu dia musim ini di FPL di plotnya jadi midfielder. Iya. Which means kalau midfielder kan ada 1 poin tambahan untuk clean sheet. Ya kan? Terus juga kalau kita lihat cara mainnya di Arsenal itu masih masih tertujunya ke si Aubameyang. Jadi goal getternya si Arsenal tuh masih di Aubameyang. Jadi menurut gua lawannya pun Fulham kan. Lawannya Fulham walaupun away ke kandangnya Fulham, tapi menurut gua masih masih potensi banget untuk kalau Arsenal poinnya dari siapa ya? Dari Aubameyang. Aubameyang ya. Gitu. Ini kapten Tsubasanya Nankatsu ya. Kapten Tsubasanya Arsenal ya. Ya masih baik. Oke, gimana Bay? Sama? Ya gue setuju. Karena Aubameyang kenapa Aubameyang? Dan kenapa itu menjawab pertanyaan Arteta lebih suka Nketiah daripada Lacazette. Nketiah ya? Soalnya itu kan. Soalnya si Nketiah tuh si Lacazette itu lebih individualis dibandingkan si Nketiah gitu. Karena Nketiah itu mau dikorbankan dia. Gitu ya. Buat umpanin Aubameyang. Ini berarti Lacazette. Nketiah ini tugasnya narik center backnya lawan, makanya yang dipasang lebih suka Nketiah. Strategi banget ya si Arteta ya. Ini berarti Lacazette ini Lacazette ya? Lacazette. Ini ibaratkan ini bro, lu kerja kelompok, dia tuh numpang ini doang, numpang nama doang. Egois dia tuh. Jadi sebenarnya kalau secara skill individu, secara secara finishing, Lacazette lebih bagus, ya kan. Tapi secara tim player bagusan sini. Nketiah lebih membuka peluang Aubameyang untuk poin. Makanya kalau nanti Arteta balik lagi Lacazette yang main, Aubameyang mungkin bisa kita ganti. KDB siapa gitu kan. Cakep. Oke, selanjutnya ada anak dari Tottenham. Nih. Son. Gimana nih mental Son untuk game week 1 nih? Kemarin kan dia kayaknya musim terberatnya kemarin dah. Udah matain kaki orang. Aduh, Pochettino diganti, masukin Mourinho gitu kan. Nyetel lagi nggak sama dia bagaimana kan? Aduh. Gimana, Bay? Nendang perut orang juga ya, anjir gua bilang aduh. Banyak dihujat dia. Gimana? Sebenarnya pilihan kita antara Son atau Ken ya. Ya, berpikir tapi gua rasa Son yang lebih siap sih. Iya, Ken itu lambat panas. Ini. Iya. Dari musim-musim kemarin dia telat panas deh. Telat panas dia. Son udah siap lebih panas, terus juga kayaknya harganya masih lebih masuk 9 dibandingkan Ken 10,5. Sebenarnya Ken sampai di sini juga, tapi gue lihat Son lebih siap sih dibandingkan Ken yang langsung main National League dan kemungkinan pasti lebih capek dong. Lebih capek lebih capek 2 pertandingan itu. Dan Son akan lebih fit dan lebih siap, jadi kita ngambil Son sih itu aja. Oke, selanjutnya nih ini pemain idolanya Bayu ini. Mana Bang? Yoi, Timo Werner. Yang kemarin lu jemput di bandara. Yoi. Gue sendirian podcast anjir. Werner. Anjir. Kan lu yang ngefans, lu jadi fans Chelsea kan karena Werner sama Havertz merapat ke Chelsea.
Anjir semua. Jadi sobat bacot nih ya, si Bayu ini dia tuh udah ngefans sama Der Panzer Jerman dari lama. Udah dari dia lama banget. tahu lama si Werner Havertz tuh udah tahu lama gitu. Pokoknya kemarin-kemarin yang ngomong, oh ini nih pemain barunya Liverpool Dari bulan April udah dari bulan April sampai busa mulutnya mampus gue. 40 juta ditebus sama Chelsea. Aduh. Tapi emang tim lobbynya Chelsea cakep kali ya. Ya lumayan lah, karena emang punya duit juga. Pinter dia bisa. Duitnya nabungnya setahun coy. Nih, Timo Werner ya kalau menurut gua dari sebenarnya kalau dari kita lihat preseasonnya kemarin lawan Brighton juga gaya mainnya Werner nih harus lebih dimengerti sama teman-temannya. Berarti dia kayak cewek ya. Iya, harus lebih dimengerti. Soalnya apa ya? Gue liat nih gaya mainnya Werner sama Abraham nih beda. Beda ya? Abraham itu tipikal pemain yang minta bolanya ke kaki, ya kan? Kalau Werner minta bolanya ke hati. Bukan. Kalau Ini podcast bola. Fokus. Iya, fokus. Aduh. Jadi kalau Werner itu minta bolanya ke ruang kosong. Kalau dilihat beberapa kali itu saat midfieldernya Chelsea pegang bola, itu Werner udah lari, shoot, cari ruang minta bola. Tapi itu yang belum didapat sama pemainnya Chelsea, belum didapat sama midfieldernya Chelsea. Kovacic dribble oke. Jadi dia passingnya biasa aja. Tapi dribble oke, buka ruang oke. Loftus-Cheek juga kemarin main cuma jadi box to box aja. Dia nggak ada kreativitinya. Yang bisa ngelihat larinya si Werner itu sebenarnya si Ziyech. Sama Pulisic. Sama mungkin nanti Havertz. Gua masih belum tahu sih, kalau lihat dari highlightnya Havertz kan emang ya yang namanya highlight ya bagus-bagus semua kan. Iya bagus, nggak ada yang cacat. Driblingnya bagus, shootnya bagus gitu. Cuma nggak tahu nih passingnya bagus atau enggak. Nah, tapi ada kemungkinan juga nih, baru kepikiran. Werner kan Ziyech kemungkinan cedera, Pulisic pasti cedera. Iya. Bisa aja Werner ditaruh di kiri. Aduh. Abraham di tengah. Kalau Werner di kiri, dia posisinya sama kayak kemarin waktu masih di Leipzig, ya kan? Jadi dia lebih banyak ruangnya dibandingkan kemarin waktu lawan Brighton kan, waktu pas preseason itu kan dia di tengah kan, ruangnya nggak terlalu banyak untuk gerak, betul. Dan teman-temannya nggak banyak ngelihat dia lari gitu kan. Ya udah makanya menurut kita untuk yang game week 1 ini Werner nih bisa jadi sebuah bom yang potensial gitu. Wow. Oke. Apalagi kalau misalnya ngambil Werner sih kelebihannya sih. Ownership itu udah gede banget, gue juga bingung kenapa ya Chelsea mungkin ya fanbase-nya mungkin suka banget sama Werner, terus ngeliat Bundesliga statnya dia bagus, udah hampir 43 Pak kepemilikannya. 44 sekarang. 44. Jadi gue rasa kalau nggak diambil bakal Ketinggalan. diri lu sendiri sih, gue mikirnya gitu. Walaupun gue rencana nih, gue pengen misalkan gue pengen ngambil Martial tapi nggak ngambil Werner, itu masih sementara ya. Tapi gue mikir juga kalau gue ngambil Martial buat game 2 tapi gue nggak ngambil Werner, itu bisa buat bahaya buat diri gue sendiri juga sih. Gue mikirnya gitu. Oke, Gitu. Oke, lanjut. Sip. Lanjut ya. Jadi terakhir nih. Untuk melengkapi Mungkin gua rasa mungkin banyak nih yang kelewat dari pemain ini. Nggak banyak juga mungkin yang punya di game week 1. Oke. Ayu di pemain Crystal Palace. Ayu. Kenapa lu pilih Ayu? Ayu kan jagoan lu musim kemarin kan? Jagoan gua yang pas mulai apa namanya Premier League comeback lagi kan. Nah gua tuh masih ingat itu, ini Ayu pahlawan gua nih, naikin poin gua. Iya benar. Itu Ayu tuh musim lalu kan dia nyetak 9 gol. Sekarang kepemilikan juga cuma 7,3. Masih kurang. Apa coba alasannya kenapa memilih Jordan Ayu? Aduh, blank gua. Gua rasa Crystal Palace juga udah bagus mainnya ya. Masih bagus memang. Masih bagus. Lawannya juga Southampton di kandang. Udah agak rapi juga, mulai agak rapi ininya pemainnya Crystal Palace. Jadi kemungkinan untuk meledak itu di game week 1 itu ada buat Ayu gitu. Atau mungkin mau ditambahin oleh Bayu nih. Kalau penyerang dengan harga 6 kan berarti kan opsinya antara Ayew
Mitrovic, Adams, ya kan? Iya banyak banget itu. Iya, tapi kenapa kita coba bahas dulu kalau Adams? Oke, Adams dia mainnya memang sekarang lebih banyak stay di kotak penalti dibandingkan Danny Ings. Iya. Kemarin season gue lihat yang tapi ya Southampton kayaknya masih agak kebagi gitu, bingung gua. Sedangkan di Mitrovic oke, dia striker di Top scorer. Championship. Tapi ya menurut gua Championship coy, beda sama IPL. Iya. IPL itu kesempatan kecil banget. Sedangkan di Championship Fulham mainnya crossing, benar-benar fisikal. Makanya bisa golin. Malah gue mikir Fulham 2 tahun yang lalu lebih berbahaya daripada Fulham yang sekarang sih. Nah, Ayew ini kenapa kita milih? Kemarin penonton pre-season Crystal Palace sekarang mainnya udah benar-benar high pace, udah kayak Soton juga sih. Berani gitu loh, ngepres ke depan. Zaha, Ayew, terus Eze yang baru. Dan itu gue rasa lebih membaik sih daripada season lalu. Dan Ayew ini sekarang udah ngambil free kick yang sebelumnya banyak diambil sama siapa lupa gua? Zaha. Bukan dia Zaha sama satu lagi yang tengah itu penalti. Tengah penalti. Itulah kaptennya Ya, kaptennya Palace dia. Sekarang Ayew banyak ngambil juga free kick. Dan juga tipenya Ayew ini dia BPS magnet. Jadi misalnya nyetak satu gol 999, nah itu yang kita harapkan kan sebagai seorang striker. Iya. Oke. Dan ini ya diferensial kita, dan ini memang bisikan gue dari kemarin betapa kita nggak podcast kan. Ini hasil bisikan dari Gunung Semeru nih kalau ini. Gunung Semeru. Sebelum lu ke Afrika lu ke Semeru dulu ya? Semeru nih, dari Ayew. Aduh, oke. Cukup kali ya. Jadi kita sudah bahas 11 pemain udah kita bahas. Mudah-mudahan bisa jadi gambaran lah buat Game Week 1 ya. Jadi kita lanjut di segmen ketiga. Segmen tanya jawab. Tanya jawab. Bacotin. Tanya dong. Oke. Kita mungkin ini dulu ya, pertanyaan yang di Twitter dulu ya. Twitter dulu boleh. Boleh. Jadi gimana nih? Yang tadi gue pilih udah oke ya, Bay? Oke, kayaknya kita banyak ya kali ini nih yang Banyak. bertanya. Banyak bah. Banyak sih. Iya, gimana? Suara lu juga harus lebih jelas, Bay. Harus lu kencengin lagi nih suara lu biar Nah, para bacoters juga mendengar ini wejangan-wejangan dari lu nih. Oke, ada dari Mas Hafid Rizali. Menjanjikan nggak invest di sektor menjanjikan invest di sektor mana musim ini? Back, gelandang, atau striker? kalau menurut gua sih di sektor properti coy. Properti. Kalau gua sih juga Investasi, ini sih kan? iya, emang bagus sih. Kita mau bahas apa, bangke? Oke, gimana, Bay? Nah, tapi kita harus perlu tahu dulu maksud yang di-invest apa nih. Kalau invest kan dalam pikiran gua, Tim value. harga murah, terus kita nanti jual di harga mahal kan? Iya. Naikin tim value gitu. Kalau invest dalam pikiran gua. Tapi kalau dia maksudnya invest itu ngabisin duit di posisi apa? Ya jelas pasti midfielder banyak ngabisin duit. Ya. Tapi kalau untuk invest yang pertama yang gue bilang buat naikin dari harga murah ke harga tinggi itu back banyak yang under value soalnya. Iya. Oke. Sekarang banyak yang 4,5 gitu kan. Iya, 4,5, 4,5, 5. 5 gitu. Karena dan ingat, pemain premium itu kemungkinan yang punya udah banyak. Pasti. Jadi potensi untuk naik lebih lambat daripada yang kepemilikannya kecil. Oh, iya. Pintar dia ya. Pantesan peringkat 1. Mantap ya. Oke, jadi mungkin Mas Hafid jawaban dari Bacotin seperti itu tadi. Mudah-mudahan bisa tercerahkan ya. Oke, kita lanjut lagi ke Mas Siroyasa. Gelandang harga 5,0 sampai 7,0 yang recommended di 5 game week awal siapa? 5,0 sampai 7,0. 7,0. 7,0. Saka. Kan ada Saka,
ada Grealish, Lundstram. ada Mon, ada Barnes, ada Traore, Perez, Madison, McNeil, Zaha. Dari lu deh, siapa? 5 sampai 7. 5 sampai 7. Satu nama lu. Nih, gua kasih lihat semua nih. James. Enggak. Aston Villa lagi jelek juga sih kalau menurut gua. Ini aja sih apa namanya yang gua ambil ya. Yang gua siapin emang asetnya Arsenal yang gua pakai sekarang. Itu Bukayo Saka. Jawaban gua itu ya. Kenapa alasannya? Oh, gitu. Punya lu. Enggak apa-apa, lanjut. Ya udah. Bukayo Saka. Mampus, bingung lu. Nyari lagi lu. Alasannya? Kenapa? Karena ya itu tadi. Arsenal udah mulai rapi mainnya dan udah mulai kelihatan ritmenya Arsenal seperti apa gitu. Okay. Dan untuk harga 5,5 ya. Itu bagus buat di di tengah menurut gua. Itu aja sih. Murah, produktif, Asik. dan mainnya rapi, Arsenal maksudnya gitu. Tapi nggak tahu ya, nanti kita lihat aja aktualnya kayak gimana. Cuman berdasarkan penglihatan gue sih seperti itu gitu. Oke, bye. Itu pilihan gue tadi. Apa Raka dulu nih? Gua dulu deh. Gimana? Pereira. Kalau si ini pemain barunya City bakal jadi ini nggak ya? Enggak, gua nggak bisa menebak isi kepalanya Pep, sumpah. Ferran Torres tuh. Aduh. Nggak tahu gue coy. Lingard kali. Ini sih Menurut itu. lu main nggak Lingard? Oh, bahaya banget itu pemain. Gak, gue serius coy, serius. Bakal main gak sih dia? Susah coy. Susah, Belum ada ininya dia. Gue tahu pemain yang banyak banget diambil di nomor di 5 itu adalah si Thomas Soucek. Wah, gila. Locek ini gimana nih? Soucek nih. Soucek. Thomas Soucek. Gimana? Sebenarnya kalau secara fixtures nggak terlalu bagus ya si Soucek ini. Cuma gue entah kenapa kau banyak banget yang ngambil. Udah Bayu aja deh yang jawab deh. Oke, bye. Ini Raka sebenarnya punya pemain tapi jawabannya sama kayak gue tadi. N'Golo Kante gue. Ini aja Bukayo Saka, kenapa lu milihnya? Enggak, gue N'Golo Kante. Oh, Kante. Hudson Odoi coy. Odoi. Gimana? Kenapa Odoi? Odoi. Udah jaminan ini? Udah jaminan starter kah? Sebenarnya kalau misalkan jaminan nggak tahu juga ya, karena bisa kalau dilihat kemarin di Pulisic cedera. Pulisic cedera, Ziyech kemungkinan cedera. Tapi mungkin bakal main sih di game week 1. Tapi di kiri nggak ada pilihan lain selain si Odoi. Kalau mau Werner dijadiin central forward. Kecuali Abraham yang dijadiin CF. Odoi jadi cadangan. Gitu. Jadi ya masih menurut gua Odoi bagus sih. Odoi bagus gitu. Dengan kondisi Pulisic yang masih cedera. Oke. Bye. Lu gimana? Kalau gua 5,5 sampai 7 ya. Masih dua nama sih kepikiran sih ya. Satu aja. Saka sih gua. Saka ya. Kayak Saka ya. Udah lengkapin jawaban gue yang tadi. Misalkan kurang puas. Kayaknya paling siap ya untuk mengisi penyerang kanannya. Kalaupun PP nanti bakal main, kayaknya Saka bakal ngegantiin posisinya si Maitland Niles di kiri. Jadi gue rasa dengan dia juga udah ngambil nomor 7, kayaknya sih udah kelihatan Arteta punya plan jangka panjang buat dia sih. Gue rasa sih seperti itu. Oke, sip. Cukup ya. Cukup. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari Mas Bagus. Baca Son. Bang, minta saran strategi paling aman build tim, membangun tim di game week awal itu gimana? Soalnya banyak pemain bagus atau potensial yang dapat blank game week. Nuhun katanya. Yeah. Mana nih? Bang Bagus. Strategi tadi kalau paling aman ya kita juga nggak tahu. Ya kan? Paling ya kalau yang tadi Bayu bilang strateginya adalah naikkan tim value. Gitu kan. Terus siap-siap wildcard di game week 3. Terus strateginya Bayu tadi kemungkinan akan mengambil salah satu aset yang blank game week di game week 1 jadiin cadangan buat masuk nanti di game week kedua. Jadi game week kedua dia nggak transfer masukin yang
si Martial gitu. Dia ngambil dari game week 1. Satu ya. Tuh, cuma yang amannya gimana, Bay? Ya itu baru rencana gue sih, gue juga belum fix ya, karena gue juga masih mikir-mikirin. Tapi kalau buat mau main aman, sebaik-baiknya main aman, satu, lu harus sebar dulu resiko, jangan terlalu menempatkan resiko tuh di satu tempat. Karena contoh, lu ngambil back nih, striker nggak ada premium, itu kan sebenarnya nggak menyebar resiko dong. Iya. Makanya untuk bermain aman di awal-awal gue saranin punya semua posisi punya premium. Kayak strategi gua. Semua posisi punya premium. Terus juga back ambil yang kemungkinan bermain. Terus saran gua untuk goalkeeper, gua kenapa lebih suka goalkeeper 1 dibandingkan 2 dengan rotasi. Biar nggak pusing. Karena nggak ngurangin pikiran gua untuk satu posisi. Gitu sih. Dan menurut gua jangan terlalu banyak-banyak ngambil gambling. Karena kadang-kadang orang terbuai dengan start, apalagi start championship, terbuai dengan start musim lalu. Sekarang saran gua lupakan yang dulu. Kita lihat mulai dari sekarang nih, preseason segala macam. Karena kadang-kadang bias penilaian lu nanti. Gitu, kalau mau bilang aman sih, itu sih saran bagi kita. Oke, cukup kali ya? Ya. Gimana? Terus pertanyaan selanjutnya dari IG, dari Instagram. Ada pertanyaannya. Yang pertama, Son atau Werner? Son plus Werner atau Ziyech plus Harry Kane? Pusing. Kalau gua sih Son plus Werner sih. Son plus Werner. Soalnya dua-duanya point getter. Dua-duanya peluang untuk nyetak gol semua. Kalau Ziyech lagi cedera. Terus lebih ke assist. Dan juga dia ya sama-sama pemain baru sih kayak Werner. Cuman kalau Werner itu bisa jadi tumpuan untuk mencetak gol dari Chelsea. Tapi kalau Ziyech itu nggak akan terlalu istilahnya Ziyech itu tipe pelayan gitu. Karena juga kan telat panas dia. Jadi ya untuk perpaduan Son sama Werner ini ya udah lumayan oke punya sih menurut gua. Kalau pilihannya yang tadi Son Werner atau Ziyech Kane, ya pilihannya Son Werner. Oke. Sip. Lanjut ya? Lanjut. Pertanyaan berikutnya ada ini mirip-mirip sih. Sama yang tadi strategi game week awal tuh. Dia bertanya lebih mending bench aset City di game week 1 atau transfer di game week berikutnya. Maksudnya masukin City dari game week pertama tapi masuk bench, atau transfernya nanti aja di game week kedua. Kayak gitu. Itu pertanyaan dari Mas Denis Arianto. City kalau mau ngambil nge-bench berarti kita nyimpen buat pertandingan lawan Wolves. Ya kan? Dan berarti kan City kemungkinan yang diambil KDB dong. Iya, KDB kepemilikan sekarang udah agak gede, sekitar 40 30 apa gua. KDB itu kepemilikannya udah 35. Iya. Dan itu udah cukup gede kalau buat ngambil City ya. Dan berarti kan kemungkinan naiknya pun nggak terlalu besar dong. Paling mentok 0,1 kalau misalkan bayar transfer in kan. Iya. Blok itu kan. Kenaikan yang kemungkinan kecil, terus kita nge-base untuk lawan Wolves, menurut gua nggak worth ya. Bijak. Kecuali aset MU. Oke. Nah ini Mas Denis, lebih kalau emang mau nge-bench ya silakan nge-benchnya main MU gitu. Tapi kalau misalkan mau masukin City ya transfer aja di game week kedua gitu kan, Bay? Iya, benar. Oke. Selanjutnya ada pertanyaan yang lain? Itu yang dari WhatsApp. Yang dari WhatsApp. Pertanyaannya Mas Javan. Pertama, Doherty di Spurs itu jadi opsi yang menggoda atau enggak? Soalnya kan kita tahu kalau di Wolves kan Doherty ini musim kemarin semua senang dengan Doherty gitu. Nah, dia sekarang ke Tottenham, menurut lu gimana, Bay? Doherty oke.
memang kan musim kemarin memang menyerang kan, tapi kita harus lihat secara keseluruhan tim nih. Beda kan? Dia pindah-pindah ini soalnya, udah pindah kecamatan soalnya. Kita harus lihat secara keseluruhan, jangan cuma dari ngeliat Doherty kemarin nyerangnya bagus. Kita lihat gini, Doherty di Wolves itu sering ke kotak penalti. Iya, strateginya emang gitu. Tukang yang ngedok di kotak penalti itu cuma Jimenez. Iya. Jadi butuh serangan dong, serangan kiri kadang-kadang dibantu oleh Jota, kadang-kadang Joni gitu kan. Kenapa Doherty sering ngedok di kotak penalti? Karena si Traore, abang tukang panggul ini, dia lebih seneng nyisir lapangan. Jadi Doherty ngebantu. Sedangkan di Spurs itu tukang ngedoknya kotak penalti itu udah banyak udah banyak. Son, Kane, Moura, Dele Alli pun udah ngedok di kotak penalti. Yang nyisir lapangan pasti nanti dia tugasnya Doherty. Dan menurut gua dengan harga 6 dengan bermain seperti itu, gua rasa terlalu mahal menurut gua pribadi sih gitu. Oke. Jadi gua sampingkan karena lebih ada banyak deck yang harga di bawahnya segitu. pun lebih menarik. Jadi tidak terlalu menggoda ya. Tidak menggoda lah ya. soalnya apa namanya, job desk-nya di Wolves kemarin itu udah diisi sama ini di Tottenham ya. Di Tottenham udah beda. Udah ada pemain lain yang ini ya. Beda Gitu ya. beda job desk, jadi ya mungkin performa juga beda. Beda ya. KPI-nya beda coy. Kita pengen lihat nih gimana ya nantinya nih. Oke, terus pertanyaan berikutnya, kalau harus pilih 2 premium striker, pilih siapa antara opsi ini? Werner, Kane, Vardy, Jimenez, Ings. Jadi ada 5. Werner, Kane, Vardy, Jimenez, Ings. Kalau pilih 2, pilih siapa? Kalau gua 1, Werner. Kenapa? Karena gua fans Chelsea. Terus yang kedua, Danny Ings. Kenapa? Ya karena timnya masih bertumpu sama Ings. Gitu. Kalau kenapa nggak Kane telat panas. Kenapa nggak Vardy baru perpanjang kontrak, terus formnya juga masih belum balik di awal musim. Mungkin kalau kita lihat awal musim kemarin kan dia bagus banget kan. Cuma untuk yang sekarang ya kalau harus milih di antara 5 ini ya gue udah ngambil itu dulu, 2 dulu. Gitu. Gue sih ngelihatnya untuk harga yang murah ya, striker itu premium antara Ings sama ini Jimenez. Dua-duanya. Lu pilih 2. Kalau pilih 2 ya, jangan tanya kenapa, karena memang di musim kemarin juga Ings lu tahu sendiri kan performa kayak gimana, Jimenez juga kayak gimana. Cuman yang gue lihat ya, kalau disuruh pilih satu, pilih 2. Kalau misalkan dibandingkan Jimenez sama Ings, lebih rajinan Ings sih. Yeah. Tapi di antara 5 itu ya Jimenez sama Ings yang bagus. Gitu. Baik. Kalau gua milih Werner atau Ings. Werner dan Ings. Kalau tumben Jimenez udah enggak ini. Kenapa Jimenez enggak? Jimenez kehilangan bantuan dari tukang opernya Doherty sama Traore yang kemungkinan sakit COVID kan katanya. Tapi Terus juga Wolves ini terkenal agak suka lamban panas dia di di awal season. Jadi Dan lawannya Sheffield United. Iya. Gitu. Lawan Sheffield ya berat. Dan Ings ya bahaya sih. Memang Southampton mainnya high press banget. Tetap clinical banget dia. Iya benar. Jadi kalau di antara milih itu Kane oke, misalkan lu nggak punya shot, ambil Kane nggak apa-apa. Jadi in order ya, Werner, Ings sama Kane. In order ya. Iya. 1, 2, 3. Terus kalau Vardy, kenapa Vardy enggak? Gua agak miringin. Vardy kemarin gua nonton pre-season itu, dia tuh kayak kehilangan tukang nyplay bola dari kanan dan kiri. Chilwell, Ricardo Pereira. Dan Madison nggak ada. Kemarin tuh Tielemans doang yang berani ngumpan bagus gitu. Tielemans kan dari jauh, dia jadi lombong. Si Vardy ini kayak ngejemput bola sampai ke pinggir-pinggir. Pas udah di pinggir, dia nyari orang yang bisa dia umpan. Itu tuh gue nonton. Oke. Padahal dia tukang kulit. Cukup kali ya. Oke. Jadi untuk tanya jawab ini kita tutup ya. Terima kasih semua sobat bacot yang sudah bertanya di Twitter, Instagram. Ya.
Jadi mudah-mudahan apa yang kita sajikan dari segmen 1 sampai 3 kalian terpuaskan lah. Dan untuk yang besok mudah-mudahan kalian dalam menyusun tim bisa lebih bagus. Oke, mantap. Bisa lebih bagus untuk musim ini. Ya, satu lagi sama jangan lupa untuk grup WhatsApp yang tidak sabar untuk diskusi. Sementara memang kita masih tutup menjelang game week 1. Beberapa hari lah menjelang game week 1 baru akan kita buka. Kenapa? Karena pengalaman kita di grup, masuk grup-grup. Karena kan banyak nih yang liga-liga masuk grup itu pembahasannya terlalu lebar, meluas gitu, dan menurut kita ya pasti teman-teman juga ada yang merasa terganggu, ada yang nggak terlalu suka. Jadi kita mau fokus di FPL-nya aja gitu. Jadi kita buka beberapa hari menjelang game week 1. Habis itu kita tutup lagi. Iya. Buka lagi gitu. Jadi buka tutup. Buka tutup. Udah kayak di puncak. Oke, sampai jumpa di episode berikutnya. Bye. Bye bye.